Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan kanal Wahyudi AS Kaji Nalar Latih pada Matematika SMA kelas 12 pada topik Dimensi 3. Kali ini di seri kanal Dimensi 3 bagian keempat sebagai kelanjutan dari seri video ajar bagian 1, 2, dan 3 serta seri kanal bagian 1, 2, dan 3 yang kali ini disajikan untuk meningkatkan keterampilan dan intuisi pemecahan masalah kalian serta memperkaya strategi dalam memecahkan masalah khususnya pada dimensi 3 yang seringkali dirasa susah ya. Mudah-mudahan kalian dengan nanti mengkaji, menalar, dan terus berlatih kaya akan strategi pemecahan masalah dan mudah jadinya dimensi 3 dan kalian tetap senang belajar matematika ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sekaligus juga seri kanal ini disajikan untuk persiapan kalian untuk menghadapi uji kompetensi ya, baik itu nanti penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun ya. Kalau di seri kanal 1 fokus di jarak titik ke titik, seri kanal 2 jarak titik ke garis, seri kanal 3 titik ke bidang, maka seri kanal keempat ini adalah kapita selecta ya. Ya, perhatikan berikutnya. Pada gambar-gambar ini yang gambar A, tentukan jarak titik A ke D. Jarak titik A ke D ini adalah konsep dari jarak titik ke titik yang sudah disajikan di video ajar 1. Berarti rute terpendek atau garis yang langsung ditarik dari A ke D, yang mana nanti kalau ditarik langsung maka A akan melewati C ya. Nah, jadi jarak AD itu bukan ABD, bukan AED atau ACBD atau ACED atau yang lainnya, tapi AD langsung ternyata di sini lewat C. Sehingga sama dengan segmen AC ditambah CD 17 tambah 29 46 cm. Bagian yang B, gambar B, tentukan jarak titik P terhadap garis G. Jadi konsep jarak titik ke garis. Berarti P kita proyeksikan, proyeksi itu garis proyeksinya berarti harus tegak lurus dengan garis G. Ada beberapa alternatif di sini. Ada PP2, ada PP1, PP3, dan PP2. Yang tegak lurus adalah PP1, maka jarak P ke garis G adalah PP1. Kemudian bagian C, tentukan jarak titik P ke bidang K. Ini konsep jarak titik ke bidang ya. Jarak titik ke bidang berarti kita proyeksikan, garis proyeksinya harus tegak lurus dengan bidang. Ada beberapa alternatif, ada PQ, PP1, PR. Yang tegak lurus adalah PP1 terhadap bidang K ya. Maka yang dimaksud dengan jarak titik P ke bidang K adalah PP1. Lanjut ya. Perhatikan kubus ABCDEFGH rusuknya 9. Buat ilustrasi kubus tersebut sudah kita sajikan ABCDEFGH. Langkah untuk menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian cari atau hitung jarak tersebut, yaitu titik F ke bidang BEG. Sekarang perhatikan bidang BEG ya. Ya, BEG itu BG-nya diagonal sisi, GE-nya diagonal sisi, dan EB-nya diagonal sisi. Maka dia segitiga sama sisi ya. F itu untuk kita bisa proyeksikan ke bidang BEG, maka kita butuh bantuan bidang yang lain yang tegak lurus dengan bidang BEG. Bidang itu adalah ya bidang BDHF ya. Perpotongan HF di EG nanti misalkan itu di titik P ya. P kita tarik ke B. Nah, berarti nanti jatuhnya proyeksi F itu ke bidang BGE itu pada garis PF. Berarti F kita tarik tegak lurus nanti ya. Nah, misalkan di O. Lah inilah jarak dari titik F ke O. Saya lagi, jarak dari titik F ke bidang BEG itu berarti F kita proyeksikan, maka kita butuh bantuan bidang. Bidangnya adalah BDHF yang tegak lurus dengan bidang EBG, di mana diagonal EG tegak lurus dengan HF. Nanti titik potongnya P sama B itu kita tarik. Lah disitulah nanti letak titik proyeksi dari F ke bidang, misalkan di O, maka FO harus tegak lurus dengan BF. Agar tidak rumit ya, maka kita lepas sendiri bidang BDHF ya, bentuknya persegi panjang ya, bukan jajar genjang kalau di penampakan itu ya, dengan ukuran DH BF itu sisi, HF BD nanti diagonal sisi ya. Oke, HF diagonal sisi 9 akar 2, PF separuhnya berarti 9 akar 2 per 2. Kemudian
PB kita cari lewat segitiga PBF siku-siku di F ya, siku-siku di F. Maka PB sama dengan akar PF kuadrat plus BF kuadrat, akar 9 akar 2 per 2 kuadrat plus 9 kuadrat ya. Ukurannya kita masukkan. Ini berarti 9 kuadrat per 2 ditambah 9 kuadrat. Berarti setengah tambah 1 3 per 2 kali 9 kuadrat, 9 akar 3 per 2 ya. Sekarang untuk mendapatkan OF atau FO dari analisa segitiga, bisa alasnya PB tingginya FO atau alasnya PF tingginya FB, kita akan dapatkan ya. Luasnya adalah PB kali OF per 2 atau PF kali BF per 2 ya. Duanya saling membagi, maka OF sama dengan PF kali BF dibagi PB. Kita masukkan 9 akar 2 per 2 kali 9 dibagi 9 akar 3 per 2. Jadi nanti akar 2 ini naik ke atas jadi 2 dibagi 2 habis, 9 sama 9 habis, 9 per akar 3. Dirasionalkan dari akar 3 per akar 3 jadinya 9 per 3 akar 3 atau 3 akar 3. Jadi jarak F ke bidang BEG ditandai dengan FO itu adalah 3 akar 3 cm. Bisa dipahami? Oke, kita pelankan ya. Diketahui kubus ABCDEFGA panjang rusuknya adalah A. Jika P adalah perpanjangan dari AB sehingga PB 2A, Q adalah perpanjangan FG sehingga QHG adalah A. Buat ilustrasi dari permasalahan dan tentukan panjang PQ. Kita mulai ya. AB ini adalah A ya, AB ukurannya A. Kemudian P itu perpanjangan dari AB. Nah, sehingga PB sama dengan 2A. Q perpanjangan dari FG, perhatikan, sehingga QG itu A. Yang ditanyakan adalah jarak P ke Q. Oke, maka kita butuh bantuan untuk dimensi 3 ini bisa terlihat lebih mudah ya. Kita perpanjang BC ya, kemudian kita tarik garis sejajar CG yaitu OQ. Nah, sudah mulai terlihat. Kemudian kita hubungkan O ke P ya. Untuk memperjelas, nah ini kita beri bidangnya yang BPO ini menjadi lebih jelas ya. Sehingga nanti kita mencari PQ dari segitiga POQ yang siku-siku di O ya. Kemudian kita bisa mencari PO dari segitiga siku-siku OBB. Oke ya. OQ sama dengan CG sama dengan A karena sejajar ya. Kemudian BO sama dengan 2A. Bisa dipahami ini. BP sama dengan juga 2A, sehingga nanti untuk segitiga PBO maka PO-nya adalah ya sama-sama 2A ya. Ini PO ini berarti ini 2A, ini juga 2A, berarti akar 2A kuadrat plus 2A kuadrat, 2A akar 2. Sementara segitiga QOP maka nanti untuk mendapatkan PQ adalah PO kuadrat ditambah OQ kuadrat ya. Perhatikan segitiga POQ, ini sisi miringnya PQ, berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Sehingga 2A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat, 2A akar 2 berarti 2 kuadrat 4 dikali 2 8A kuadrat ditambah A kuadrat berarti akar 9A kuadrat. Akar 93 akar A kuadrat A berarti 3A. Sehingga panjang PQ adalah 3A. Oke, very easy. Iya, lanjut ya. Panjang setiap bidang 4 beraturan TABC sama dengan 16 jika P pertengahan AT dan Q pertengahan BC, tentukan PQ. Ya, tentukan PQ. Kita tentukan dulu P pertengahan dari AT, ini Q pertengahan dari CB. Ya, ini yang kita cari. Kenapa ini kita klaim tegak lurus? Ya, TQ sama dengan AQ. Ya kan? Oke. Lebih jelasnya perhatikan segitiganya. Ya. Oke, kita mulai dari TCB. TQ nanti akan di tengah-tengah dan TCB adalah beraturan. Dia segitiga sama kaki atau sama sisi ya, maka kalau ditarik TQ-nya di tengah-tengah ya pasti tegak lurus ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan BQ itu separuhnya BC, BC-nya adalah 16 maka BQ 8. TQ berarti dari segitiga TQB, TB kuadrat dikurangi BQ kuadrat. 16 kuadrat kurangi 8 kuadrat berarti 2 kali 8 dikuadratkan, 4 kali 8 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, 3 kali 8 kuadrat berarti 8 akar 3. AQ nanti sama dengan TQ 8 akar 3 ya. Karena fokus kita mencari PQ, maka segitiganya bisa dilihat di sini. Jadi untuk mendapatkan PQ berarti nanti segitiganya adalah PQT siku-siku di P
Berarti TQ kuadrat dikurangi TP kuadrat ya, atau PT kuadrat. 8 akar 3 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, berarti 3 kali 8 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, berarti 2 kali 8 kuadrat, 8 akar 2 cm. Jadi jarak antara jarak PQ adalah 8 akar 2. Berikutnya perhatikan kubus ABCD EFGH, tentukan jarak H ke DF ya, H ke DF. Oke, perhatikan ini adalah DF. Berarti untuk mendapatkan jarak H, nah ini berarti kita proyeksikan, berarti garis proyeksinya tegak lurus ya. Misalkan titik proyeksinya di O. Kita perhatikan segitiga DHF ya. Nah, kemudian bidang yang melingkupi nanti adalah bidang BDHF. Kita pindahkan ke sini bidang BDHF. Ya. Ini BD ini diagonal sisi ya. FHFB ini adalah sisi. HO adalah yang kita cari, dia tegak lurus karena jarak ya. Nah, DF nanti bisa kita cari. Sehingga HF itu diagonal sisi 6 akar 2, DF itu diagonal ruang ya. DF diagonal ruang berarti 6 akar 3. Maka segitiga HDF bisa gunakan alas DF tingginya HO, DF tingginya HO, atau DH tingginya HF. Dua saling membagi, maka HO DH kali HF per DF ya. 6 kali 6 akar 2 per 6 akar 3. Jadi 6 kali 6 akar 2 per 6 akar 3, 6 nya saling membagi. Jadi nanti 6 akar 2 per akar 3 dikalikan sekawannya untuk merasionalkan, sehingga bawah ini jadinya 3, 6 bagi 3 masih sisa 2 ya. 6 dibagi 3 sisa 2, 2 akar 6 ya. Itu adalah jarak H ke DF. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan untuk seri kanal dimensi 3 bagian yang keempat ya. Mudah-mudahan kalian makin punya strategi pemecahan yang kaya ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada seri kanal dimensi 3 bagian yang kelima. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.